Perkenalkan, nama saya Espat Wayono dengan NIM 2283085. Jadi saya ingin mewawancarai salah satu orang yang akan saya wawancarai. Jadi dengan Bapak siapa? Agung gitu tuh. Agung Widodo. Terus pertanyaan saya ini menyangkut tentang Undang-Undang Dasar UU ITE tentang cyber. Jadi pertanyaannya, apa yang Bapak ketahui tentang cyber security, kejahatan cyber gitu? Tahu saya kayak seperti menghack kayak sosmed, langsung mengambil seperti kayak di dana atau sejenisnya gitu. Terus kan itu kayak ngambil dana dan ngambil dari mungkin aplikasi dana, uang-uang online, jadi pencurian. Nah, menurut Bapak sebagai masyarakat, bagaimana pandangan Bapak terjadinya kejahatan cyber seperti penipuan itu, Pak? Pandangannya itu terlalu gimana ya? Sangat-sangat kasihan mas yang kayak diambilnya, yang orang-orang benar-benar ngumpulin uang untuk keluarga langsung diambil secara nggak moral atau gimana, kayak kejahatan gitu ya mas ya. Makanya lebih baik itu kalau mengambil seperti orang-orang seperti cybernya itu koruptor itu aja nggak apa-apa, dan untuk pembagian jangan orang-orang yang gimana ya, atau miskin gitu loh aja. Kejahatan kayak gitu tuh merasa nilai. Terus harapan Bapak buat kedepannya, mungkin buat pemerintah, bagaimana, apakah perlu tindakan tegas atau perubahan pada Undang-Undang UU ITE? Harus itu mas, harus ada dan tindak lanjuti dengan tegas, pidana atau bagusnya umur hidup. Terima kasih Ya. Pak buat wawancaranya. Ya. Mungkin kami mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Menurut Bapak untuk dari pemerintahnya apakah ada untuk tambahan UU ITE baru atau bagaimana Pak? Ya, harusnya lebih dibuatin di online, di sosial media daripada di sektor langsung. Soalnya kalau di sosial media itu lebih gampang kena hack, kena penipuan. Di polisi lebih mentingin sosial media juga. Di era sekarang yang lagi marak-maraknya. Ya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak ya. Perkenalkan, nama saya Mahfud Zaki Mubarok dengan NIM 228300872. Saya akan mewawancarai Bapak siapa Pak? Latif. Coba pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui tentang cyber Pak? Cyber itu tadi yang berkaitan dengan internet ya. Ya, berarti seluk-beluk mengenai dunia internet itu ya, menurut saya itu namanya cyber. Menurut Bapak sebagai masyarakat, bagaimana penanganan jika terjadi kejahatan cyber seperti kebocoran data atau penipuan dana gitu Pak? Sebenarnya kalau saya sebagai masyarakat itu sampai saat ini sebenarnya belum ada sosialisasi mengenai hukum kepastian bagaimana ketika terjadi hal tersebut, karena sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang menengah ke bawah, itu kan tidak terlalu tersosialisasi bagaimana caranya untuk menangani hal tersebut. Contoh kejahatan penipuan yang ada di Hongkong, kata itu kan. Yang kedua adalah maraknya kalau beberapa tahun ke belakang itu telepon-teleponan yang telepon phishing. Nah itu saya pernah nyaris kena juga banyak ada teleponan dari aplikasi atau sebagaimana. Nah tapi ketika terjadi itu terus kemudian belum ada edukasi dari masyarakat untuk bagaimana menghindari tersebut. Sebenarnya belum ada sudah ada kemungkinan, tapi kan tidak teredukasi dengan benar bagaimana terjadi hal tersebut. Dan terkait dengan kebocoran data,
Nah inilah yang kadang polosnya masyarakat Indonesia ketika mengenal internet, terus kemudian banyak mendaftarkan informasi data ke beberapa website yang mudah sekali. Untuk kedepannya harapannya gimana Pak dengan undang-undang ITE? Undang-undang ITE ya, menurut kami perlu sosialisasi lebih menyeluruh ke masyarakat. Paling tidak tindakan preventifnya itu kan mengedukasi dulu masyarakat. Ada kejahatan kan itu terjadi kan karena masyarakatnya memberikan peluang untuk kejahatan itu terjadi. Ya, kalau semisal masyarakatnya sudah terdidik, terus kemudian tidak menyebarkan informasi pribadi secara terbuka, karena biasanya masih kami hal itu bisa dihindari. Bagaimana kita itu tidak kantong kita, bagaimana kita tidak mengakses internet yang terlalu berlebihan. Dalam artian kadang kita mendaftarkan ketika minta sebuah situs untuk mendaftarkan untuk login gitu kan, nah kita harus daftar dulu gitu kan. Jadi kan ada data-data yang kita harus benar-benar bisa memilih bagaimana menyikapi bahwa ini benar valid websitenya. Yang kedua adalah berhati-hati dalam dunia e-commerce, karena kebanyakan tertipu itu di e-commerce sebenarnya kan. Ketika terjadi penipuan di e-commerce, nah itu kan karena itu yang hype di masyarakat sebenarnya kan, di e-commerce itu kan rentan sekali terhadap cybercrime karena hampir transaksinya itu secara digital, hampir transaksi keuangannya secara digital itu gampang sekali tertipu. Baik, sekian dari saya dan terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Apa yang Bapak ketahui tentang cyber? Cyber itu adalah kejahatan yang menggunakan internet dan jaringan. Terus biasanya kan orang mengimplementasikannya biasanya dengan penipuan online, terus pengambilan data secara sepihak gitu. Terus menurut Bapak itu bagaimana? Nah itu menurutku kesalahan yang fatal ya, itu dapat merugikan banyak orang dan merugikan dengan jumlah yang besar gitu. Jadi bagaimana pendapat Bapak tentang respon pemerintah dan tentang undang-undang yang telah direncanakan oleh pemerintah? Sebenarnya pemerintah cukup baik dalam menangani hal ini. Nah sebenarnya saya sebagai masyarakat biasa, sebagai masyarakat awam mengenai cyber kejahatan ini adalah mulai menyadari akan risiko yang sangat tinggi dan banyak merugikan masyarakat lain gitu. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian. Perkenalkan nama saya Fikran Julianto dengan NIM 2830830. Di sini saya akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Irwan. Pertanyaannya adalah apa yang Bapak ketahui tentang kejahatan cyber? Kejahatan cyber semisal online kayak gitu kan, Iya. ya itu cukup meresahkan lah, meresahkan masyarakat, meresahkan orang-orang yang nggak punya kan, diiming-imingi apa ternyata kan hasilnya nol gitu, kebanyakan yang ketipu. Jadi gimana ya, yo merasakan aja lah kayak gitu. Menurut Bapak sebagai masyarakat, bagaimana penanganan Bapak jika terjadi kejahatan cyber seperti penipuan? Yo masyarakat maunya yo diberantas lah kayak gitu, yo dicari orangnya gimana. Jadi kan kayak artis-artis kayak gitu ngiming-ngiming apa, ternyata kan bukan artis. Jadi artis juga kan nama baiknya ternodai lah gitu. Jadi pengennya diberantas lah kayak gitu aja. Menurut Bapak apakah harus ada penambahan dari UU ITE dari pemerintah begitu?
ya harusnya ada. Terima kasih. Mungkin segitu saja dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.